Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nukta Firmansyah dan rekan saya yang bernama Muhammad Lukman Hakim. Di sini kita berdua ingin menjelaskan tentang Kesultanan Pontianak. Apakah itu Kesultanan Pontianak? Mari kita simak video berikut. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan Kesultanan Pontianak. Apa sih Kesultanan Pontianak itu? Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Simpang 3, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landa. Barulah pada tahun 1778 pusat pemerintahan dipindah ke Pontianak. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opu Daeng Manambun Raja Mempawah. Sebelumnya Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di kerajaan Macan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Mu'azzaddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Dia Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Daeng Manambung yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada tahun 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putrinya untuk mencari kediaman baru. Pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman serta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landa, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana, dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi sultan pada tahun 1778. Masuknya pengaruh Belanda. Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal kepemimpinannya terjadi konflik antara Pontianak dengan Landa terkait sengketa wilayah. Kerajaan Landa mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayahnya. Belanda yang melibatkan konflik ini memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruh di Kalimantan. Pada akhir tahun 1778, Belanda mengirim utusannya ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal. Namun karena kekuatan Banten yang menguasai wilayah konflik itu semakin melemah, akhirnya wilayahnya dilimpahkan kepada Belanda. Belanda yang sangat ingin mendirikan kantor perwakilannya di Pontianak mengirim utusannya pada pertengahan tahun 1779. Akhirnya disepakati sebuah perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman yang menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa itulah yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda di Pontianak, yang kemudian berkembang menjadi monopoli perdagangan. Setelah itu, Pontianak wajib menyerahkan segenap komoditas yang dikehendaki Belanda. Penanaman hasil bumi pun diawasi dengan ketat oleh Belanda. Selain itu, pajak ekspor dan impor harus dibagi dua antara Belanda dan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak juga mengizinkan Belanda membangun benteng di barat Sungai Kapuas. Oke, sekian cukup dari saya. Setelah itu akan dilanjutkan dari rekan saya yaitu Muhammad Lukmanul Hakim. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Pada tahun 1819, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Syarif Kasim yang pokok isinya sebagai berikut. Kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh Sultan beserta pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda akan melindungi Sultan. Pajak ekspor, impor, penjualan candu, dan monopoli garam diatur oleh pemerintah kolonial Belanda.
Peradilan terhadap orang-orang Eropa dan Cina menjadi wewenang Belanda, sedangkan peradilan orang pribumi menjadi wewenang Sultan. Belanda akan membangun markas di Pontianak. Perjanjian Sultan Pontianak Sultan Pontianak juga dilakukan lagi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadir pada tahun 1912. Isi perjanjian itu membuat kekuasaan Sultan semakin diperkecil oleh Belanda, yang isinya sebagai berikut. Pegawai kesultanan ditentukan oleh Belanda. Hukum pidana dan perdata Belanda diterapkan di lingkungan kesultanan. Seluruh pegawai kesultanan akan digaji Belanda. Pengaruh Belanda ini berlangsung hingga 1942 saat Jepang memulai menguasai Kalimantan. Kehidupan Kesultanan Pontianak. Meskipun kekuasaan sultan diperkecil, sektor pendidikan di Pontianak berkembang pesat. Berbagai institusi pendidikan di bawah organisasi Islam, misi Katolik maupun Protestan dapat berkembang. Sultan Syarif Muhammad pun mendirikan perguruan Al-Qadriyah sebagai sarana pendidikan bagi keluarga kesultanan. Selain itu, Sultan juga mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya. Sektor perekonomian dan perkebunan juga berkembang di Pontianak, di mana para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai salah satu komoditi ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis berperan dalam memajukan perkebunan kepala di wilayah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Petini. Organisasi politik juga berkembang di Pontianak saat itu juga. Bahkan, anggota keluarga kesultanan ada yang turun aktif di dalamnya. Adapun beberapa organisasi yang berkembang di Pontianak adalah Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya, atau biasa kita sebut Parindra, dan Kesatuan Anak Borneo. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, situasi politik di Kalimantan berubah karena kekejaman Jepang. Salah satu tragedi yang tercatat adalah saat tentara Jepang membunuh setiap tokoh masyarakat, agama, bangsawan, keluarga kerajaan yang dicurigai akan melakukan perlawanan. Kejadian itu berujung pada pembantaian yang terkenal dengan peristiwa Mandor. Setelah kemerdekaan Indonesia, pasca proklamasi kemerdekaan, Pontianak melebur dengan Republik Indonesia Serikat atau bisa kita sebut dengan RIS, hingga saat statusnya berubah dari kesultanan menjadi kota Pontianak. Setelah pembubaran RIS pada 17 Agustus 1950, wilayah Kesultanan Pontianak menjadi bagian Provinsi Kalimantan Barat. Ketika Sultan Hamid II meninggal pada 1978, terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Kesultanan Pontianak selama 2 dekade lebih. Pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadir, mengukuhkan kerabat muda Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak. Hal itu dilakukan untuk menjaga tradisi dan nilai budaya Melayu Pontianak. Setelah itu, pada awal tahun 2004, Syarif Abu Bakar Al-Qadir diangkat sebagai Sultan Pontianak. Syarif Abu Bakar Al-Qadir memegang posisinya hingga tahun 2017, yang kemudian digantikan oleh Sultan Syarif Muhammad hingga kini. Raja Kesultanan Pontianak. Di sini Raja Kesultanan Pontianak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 raja-raja Kesultanan Pontianak. Yang pertama, Sultan Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Qadir yang memimpin pada tahun 1778 hingga 1808. Sultan Syarif Kasim memimpin pada tahun 1808 dan 1819. Sultan Syarif Utsman yang dipimpin pada tahun 1819-1855. Sultan Syarif Hamid I 1855 sampai 1872. Sultan Syarif Yusuf 1872 sampai 1895. Sultan Syarif Muhammad 1895 sampai 1944. Sultan Syarif Taha Al-Qadir 1944 sampai 1945.
Sultan Hamid II 1945 sampai 1978, Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadir 2024 sampai 2017, Sultan Syarif Mahmud memimpin hingga tahun 2017 hingga saat ini. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.